Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ini hidupku, ini rinduku, Tuhan Yesus. Ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Inilah hidupku, pakailah aku, Tuhan, sebagai alat-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau beri yang terbaik, ku persembahkan hidupku hanya bagimu, hanya untuk-Mu, Tuhan. Semua yang ku miliki, semua talenta yang Kau beri, ku kembalikan, ku berikan yang terbaik hanya bagimu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
serahkan dalam tangan-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, kalau di dalam versi The Passion Translation, yaitu dari bahasa Arab, bunyinya demikian. Jadi karena pengharapan kita tertuju pada apa yang belum terlihat, dengan sabar kita terus menantikan penggenapannya. Dari firman Tuhan ini saya beri judul mengharapkan yang tidak kelihatan. Kekasih Tuhan, ada banyak pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya apa yang kita harapkan itu terjadi, ada yang kalanya apa yang kita harapkan terjadi tidak persis seperti yang kita harapkan, atau sebaliknya tidak kunjung tiba. Yang namanya pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Oleh sebab itu, agar supaya pengharapan itu yang tidak kelihatan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya dibutuhkan yang namanya iman. Percaya hal-hal supranatural. Karena kita tahu kalau kita membaca Alkitab, setiap pekerjaan Tuhan adalah mujizat. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Percaya hal-hal supranatural. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita baca dan kita renungkan adalah mujizat. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang beriman berharap mujizat Tuhan dan tidak ada keraguan terhadap kemampuan supranatural
Tuhan. Saya ulangi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang beriman berharap mujizat Tuhan dan tidak ada keraguan terhadap kemampuan supranatural Tuhan. Yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah meragukan kemampuan supranatural Tuhan. Karena ada banyak orang beranggapan bahwa hal-hal yang supranatural itu hanya terjadi di zaman waktu Yesus hidup atau di zaman Perjanjian Lama. Padahal kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai hari ini tidak berubah, sama. Kalau dulu di dalam Perjanjian Lama dan di dalam zamannya Yesus ada hal-hal supranatural yang Tuhan lakukan, sama di zaman Anda dan saya hidup hari ini, perkara-perkara supranatural pun Tuhan tetap dapat lakukan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita tentang kemampuan Tuhan melakukan hal-hal yang supranatural. Karena ada banyak hal yang mungkin kita alami dan kita jalani di dalam hidup ini, kita butuh yang namanya supranatural yang dari Tuhan. Hal-hal yang memang secara logika manusia tidak masuk akal dan tidak mampu untuk dipikirkan, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya kita perlu beriman, berharap mujizat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya ulangi, 1 Korintus 2 ayat 5. Imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi hikmat kita sebagai orang percaya tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan hikmat manusia itu kebodohan bagi Tuhan. Jadi bergantung kepada kekuatan Allah. Siapakah Allah kita? Kalau kita melihat alam semesta ini, dialah Allah kita yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Nah, kalau kita baca mulai dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan alam ini, hal-hal supranatural. Jadilah cakrawala, jadi hanya dengan perkataannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan mau. Kita beriman kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang supranatural. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini mungkin ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini yang mungkin tidak seperti apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda prediksi. Tetapi sebagai orang percaya, walaupun mungkin dunia ini mengatakan gak mungkin, mustahil hal itu bisa terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman adalah memberi harapan ketika tidak ada harapan. Itulah yang namanya iman. Memberi harapan ketika tidak ada harapan. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami suatu keadaan sepertinya sudah tidak ada harapan. Kalau kita pikirkan dengan cara berpikir kita sebagai manusia biasa, dengan logika kita, gak ada harapan. Atau kadang-kala mungkin seorang sakit, sudah dibawa ke dokter, sudah diperiksa,
Lalu secara medis dikatakan, wah ini umurnya sudah tidak lama lagi, hanya tinggal hitungan hari, 3 bulan, karena dia sudah mengidap penyakit kanker stadium 4. Wah, secara manusia tidak ada harapan. Tapi iman adalah memberi harapan ketika tidak ada harapan. Firman Tuhan mengatakan, Roma 4 ayat 18. Namun sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham dalam usia lanjut tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia beriman, dia percaya. Karena apa? Firman Tuhan, dia mengatakan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu firman Tuhan mengatakan Roma 10:17, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Orang beriman memberi harapan ketika tidak ada harapan. Karena dia pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Walaupun waktu itu usianya sudah lanjut dan belum punya keturunan. Usia sudah lanjut, belum punya keturunan. Artinya secara manusia gak mungkin. Bagaimana mungkin usia sudah lanjut, ya sudah mendekati 100, lalu dikatakan akan menjadi bapak banyak bangsa, belum punya keturunan. Jadi secara logika gak mungkin. Tapi justru iman adalah memberi harapan ketika tidak ada harapan. Dia berharap, dia percaya apa yang firman Tuhan katakan, menjadi bapak bangsa pasti akan terjadi. Karena apa? Firman Tuhan. Karena janji Tuhan, dia percaya. Dan akhirnya kita melihat apa yang difirmankan Tuhan tergenapi. Pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Sarah istrinya 90 tahun, lahirlah anak yang dijanjikan itu, yaitu Ishak. Secara manusia, gak mungkin Oma Sarah melahirkan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Usia 90 tahun, Oma Sarah melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Nah, jadi peristiwa ini waktu sebelum terjadi bukan hal yang gampang. Tidak ada harapan sepertinya. Tapi orang yang beriman adalah dia memberi harapan ketika tidak ada harapan. Orang yang beriman memberi harapan ketika tidak ada harapan. Itu karena janji Tuhan. Mungkin dokter sudah memvonis Anda usia tinggal 3 bulan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang memikul segala kelemahan tubuhmu dan menanggung segala penyakitmu. 1 Petrus 2 ayat 24b mengatakan, oleh belor-belornya kamu sudah sembuh. Secara manusia, secara medis tidak mungkin. Tapi orang beriman berharap sekalipun tidak ada harapan. Karena janji Tuhan. Aku percaya segala penyakitku pasti Tuhan sembuhkan. Kasih Tuhan, ini yang namanya iman. Berharap ketika tidak ada harapan.
Saya punya mama berusia 86 tahun. Setelah diperiksa oleh dokter sudah di lab sekitar bulan 5 atau bulan 6 tahun ini, hasilnya positif kanker kelenjar getah bening. Jadi di lehernya dibongkak besar seperti gondok. Kami hanya percaya, berharap saja kepada Tuhan. Hanya berharap. Karena kami tahu secara manusia sulit. Dan dokter sudah mengatakan harus di kemo. Itu cara pengobatannya. Dan saya berusaha pergi ke dokter onkologi sana sini untuk mencari alternatif. Ada nggak pengobatan yang lain selain kemo? Nggak ada. Harus kemo. Akhirnya karena usia 86 tahun dan mendengar saran beberapa orang, teman-teman yang pernah juga menjalaninya, mereka mengatakan, kasihan usia 86, di kemo itu sakit. Dan tidak cukup satu kali, itu berkali-kali. Dan biasanya semakin menderita. Dengan masukan-masukan ini, akhirnya kita keluarga memutuskan, ya sudah, kita berharap saja kepada Tuhan. Akhirnya kami cuma memberikan obat, herbal, memberikan imunitas. Tetapi dengan berjalannya waktu, itu semakin besar dan semakin terasa sakit. Dan itu sebenarnya dimulai Desember tahun 2022. Suaranya hilang. Ternyata dia sudah mulai menekan. Lalu singkat cerita, sekitar Oktober awal, tiba-tiba suatu malam, hampir jam 12 malam, dia mengalami namanya sesak napas. Lalu kami, saya, istri, dan adik istri, langsung kita bawa ke rumah sakit, ke IGD terdekat. Di sana langsung ditangani, diinfus, diberikan oksigen. Setelah diberikan itu, ditanya riwayat penyakitnya, saya berikan hasil lab dari rumah sakit, apa yang dialami sebenarnya. Lalu besoknya, sekitar siang, dirujuk ke rumah sakit yang besar, yang bisa menangani. Lalu kami bawa di sana, dan di sana diopname selama 3 minggu. Dan waktu itu, rujukannya ke sana adalah penyakit dalam. Dan setelah itunya belum ditangani. Jadi yang ditangani itu penyakit dalam. Jadi kenapa waktu itu kok makan susah dan sebagainya, ditemukan ususnya, lambungnya ada luka, lalu ditangani sama paru-paru. Karena apa? Sesak bernapas. Nah, setelah 3 minggu diperiksa, dikatakan sudah boleh pulang. Itu saya masih ingat, sekitar minggu keempat Oktober, hari Jumat, kami bawa pulang. Hari Sabtu di rumah masih baik. Tidur bisa tenang, ya bernapas tenang. Tapi tiba-tiba malamnya, sekitar jam 11, panas lagi. 39, sekian. Wah, akhirnya tengah malam kita bawa kembali ke rumah sakit, ke IGD, ditangani karena panas. Minggunya, kita jam 11, panasnya turun, lalu dokternya bilang, sudah bisa dibawa pulang. Kami bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah masih baik. Tiba-tiba kembali jam 7 malam, panasnya naik lagi. Waduh. Hanya kita bawa lagi ke rumah sakit IGD, tapi rumah sakit yang berbeda. Sampai di rumah sakit itu kurang lebih sekitar jam 7 sampai hampir jam 7, jam 8 malam. Langsung masuk IGD, ditangani dengan cepat. Tapi waktu itu kondisi sudah tidak sadar. Dan dokter berkata, sudah dalam keadaan kritis. Itu kata dokter. Lalu kami yang ada di situ waktu itu berlima, saya, istri, anak, 2 adik istri saya, masuk di ruang IGD. Kita berdua, duanya sudah kita penyerahan kepada Tuhan. Ya kalau memang sudah waktunya, ya Tuhan ambil. Kami sudah merelakannya. Dan kita juga menyanyi penyerahan total ke dalam tangan Tuhan. Lalu gak lama, satu persatu kami keluar dari ruangan IGD itu.
Lalu tiba-tiba dokter panggil, dia bilang akan dipindahkan ke ruangan HCU. Artinya dia sudah melewati masa kritis, dia sadar kembali. Hanya dipindahkan ke ruangan HCU. Lalu kemudian Selasa malamnya lagi, dokter bilang ini harus dirujuk ke dokter saraf, rumah sakit yang lebih besar. Hanya pindah lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Masuk di rumah sakit itu Selasa pagi sekitar jam 2 baru dapat kamar. Lalu di sana dirawat 10 hari. Nah, yang menangani ada 3 dokter. Dokter saraf, dokter paru-paru, sama dokter onkologi. Nah, dokter saraf setelah ditangani, dia periksa semua, ternyata sudah baik. Boleh pulang. Paru-paru difoto, di ronsen, dilihat, sudah jauh lebih baik. Boleh pulang. Lalu terakhir, dokter onkologi karena rencananya mau dibiopsi. Dia datang, dia periksa, dia pegang-pegang. Loh, kok sudah nggak ada benjolannya? Nggak ada benjolannya, hilang. Akhirnya dokternya bilang, boleh pulang karena benjolannya sudah tidak ada. Lalu apa yang mau dibiopsi? Akhirnya saya ingat hari Jumat juga itu, persis hari pahlawan, tanggal 10 November. Boleh pulang. Lalu kami bawa pulang. Setelah 1 minggu di rumah, kami bawa kembali kontrol ke dokter paru. Waktu kontrol dokter paru, kembali dipegang sama dia. Loh, gak ada kok, hilang. Gak ada. Lalu pakai teleskop diperiksa-periksa, gak ada. Baik, lalu kenapa dia masih suka keras? Sudah gak ada. Jadi yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Benjolannya hilang di dalam nama Yesus oleh kuasa mujizat Tuhan. Suaranya yang tadinya Desember 2022 hilang, sekarang pulih normal kembali. Tuhan Yesus menyembuhkan. Berharap ketika tidak ada harapan. Inilah namanya iman. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah hidup yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kalau 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati, hari ini pun kuasa yang sama tetap bekerja, mampu menyembuhkan yang kanker, mampu menyembuhkan tumor, mampu menyembuhkan segala sakit. Berharap ketika tidak ada yang kelihatan. Mengharapkan yang tidak kelihatan dibutuhkan iman, percaya. Sebab Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, mungkin sepertinya tidak ada harapan, tapi iman adalah memberi harapan ketika tidak ada harapan. Percayalah, berharaplah terus kepada Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat terjadi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengharapkan apa yang tidak kelihatan. Hamba percaya hal-hal yang supranatural Tuhan dapat lakukan di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan lakukan mujizat terhadap orang tua hamba, hamba percaya hal yang sama Tuhan dapat lakukan mujizat bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.